Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Khairun Nur Natasha dari kelas 5B PAI non reguler. Di sini saya akan membuat video ditujukan untuk tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ketiga, yaitu tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Ada 3 pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi pembelajaran, yang kedua tujuan evaluasi pembelajaran, dan yang ketiga fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama, pengertian evaluasi pembelajaran. Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang artinya penilaian. Evaluasi memiliki banyak arti yang berbeda. Menurut Wang dan Brown dalam buku yang berjudul Essential of Educational Evaluation dikatakan, yang artinya evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Sesuai dengan pendapat tersebut, maka evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai segala sesuatu dalam dunia pendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Yang kedua yaitu tujuan evaluasi pembelajaran. Tujuan utama melakukan evaluasi dalam pendidikan adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai pencapaian tujuan instruksional oleh siswa, sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya yang merupakan fungsi dari evaluasi. Selain itu, juga ada beberapa tujuan evaluasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menilai ketercapaian tujuan. Yang kedua, mengukur macam-macam aspek pelajaran yang bervariasi. Belajar dikategorikan sebagai kognitif, afektif, dan psikomotorik. Batasan tersebut umumnya dikaitkan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai. Semua tipe belajar sebaiknya dievaluasi dalam proses yang tepat. Jika guru menyatakan proporsi sama, maka siswa dapat menekankan dalam belajar dengan proporsi yang digunakan guru tersebut dalam mengevaluasi, sehingga mereka dapat menyesuaikan dalam belajar. Guru memilih sarana evaluasi pada umumnya sesuai dengan tipe tujuan. Proses ini menjadikan lebih mudah dilaksanakan jika seorang guru menyatakan tujuan dan merencanakan evaluasi secara berkaitan. Yang ketiga, memotivasi belajar siswa. Evaluasi juga harus dapat memotivasi belajar siswa. Guru harus menguasai bermacam-macam teknik memotivasi, tetapi masih sedikit di antara guru-guru yang mengetahui teknik motivasi yang berkaitan dengan evaluasi. Yang keempat, menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Keterkaitan evaluasi dengan instruksional adalah sangat erat. Hal ini karena evaluasi merupakan bagian dari instruksional. Di samping itu, antara instruksional dengan kurikulum saling berkaitan. Beberapa guru sering kali mengubah prosedur evaluasi dan metode mengajar yang menurut mereka penting dan juga cocok. Perubahan ini akan tepat jika memang didasarkan pada hasil evaluasi secara luas. Yang kelima, menentukan tindak lanjut hasil penilaian. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. Kegagalan para siswa dalam hasil belajar yang dicapainya hendaknya tidak dipandang sebagai kekurangan pada diri siswa semata-mata, tetapi juga bisa disebabkan oleh kesalahan strategi dalam melaksanakan program pengajaran, misalnya kekurang tepatan dalam memilih metode dan alat bantu mengajar. Yang terakhir yaitu fungsi evaluasi pembelajaran. Dengan mengetahui tujuan evaluasi ditinjau dari berbagai segi dalam sistem pendidikan, maka dengan cara lain dapat dikatakan bahwa fungsi evaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi berfungsi selektif. Dengan mengadakan evaluasi, guru dapat mengadakan seleksi pada siswanya dengan tujuan memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu, untuk memilih siswa yang dapat naik ke kelas, untuk memilih siswa yang seharusnya mendapat beasiswa, atau untuk memilih siswa yang sudah berhak lulus. Yang kedua, evaluasi berfungsi diagnostik. Apabila alat yang digunakan dalam evaluasi cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya,
guru akan dapat mengetahui kelemahan siswa dan sebab-sebab kelemahan siswa. Yang ketiga, evaluasi berfungsi sebagai penempatan. Untuk dapat menentukan dengan pasti di kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan, maka digunakanlah suatu kegiatan evaluasi. Sekelompok siswa yang mempunyai hasil evaluasi yang sama akan berada dalam kelompok yang sama dalam belajar. Yang keempat, evaluasi berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan. Fungsi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil ditetapkan. Keberhasilan program ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor guru, cara metode mengajar, kurikulum, sarana, dan juga sistem kurikulum. Evaluasi dalam bidang pendidikan dan pengajaran mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, alat untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan instruksional. Yang kedua, umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Yang ketiga, dasar dalam menyusun laporan hasil belajar siswa kepada para orang tua. Yang keempat, sebagai alat seleksi. Yang kelima, sebagai bahan-bahan informasi apakah anak-anak tersebut harus mengulang pelajaran atau tidak. Yang keenam, sebagai bahan informasi dalam memberikan bimbingan tentang jenis pendidikan yang cocok terhadap anak tersebut. Setelah bahasan kita kali ini dapat ditarik kesimpulan, yaitu pada dasarnya peserta didik memiliki 3 ranah keluaran belajar, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan juga ranah psikomotorik. Dalam setiap pembelajaran, ranah ini diharapkan oleh pendidik dapat berkembang dengan baik. Untuk mengetahui perkembangan ketiga ranah tersebut dilakukan dengan cara evaluasi. Hal ini tentu saja bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah dicapai oleh peserta didik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.